Di antara NOU dan UT finalis di situ. Dan saya merasa saya kurang cantik, saya kurang berbakat. Tapi ketika malam final, saya menjawab semua pertanyaan juri dengan bahasa Inggris. Dan kalian tahu, pertanyaannya simple, tapi karena jawaban saya menggunakan bahasa Inggris, mereka memilih saya sebagai NOU Kota Gorontalo 2015. Jadi pertanyaannya hanya sebutkan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Gorontalo. And you know what? It's so simple kan? Sangat simple. Jadi saya berusaha untuk menjawabnya dengan bahasa Inggris. Saya bilang, there are so many tourism places in Kota Gorontalo. Some of them are this. Jadi saya menyebutkannya, tapi saya menggunakan bahasa Inggris di kata pengantarnya. And then, I don't know why, suddenly, mereka memilih saya sebagai 10 besar. Nah, di 10 besar ada pertanyaan lagi, dan masih saya jawab dengan bahasa Inggris, dan alhamdulillah, because of that, I become the NOU Kota Gorontalo 2015. Dan itu karena saya merasa saya tidak cantik, saya tidak berbakat, saya kurang pengalaman, dan saya sudah tua juga waktu itu, karena waktu itu umur yang batas maksimal umur untuk ikut NOU itu 25 tahun, dan saya saat itu 24 tahun ya, atau 25, iya. Sudah di ujung, di batas akhir umur gitu. Kan dibandingkan dengan teman-teman yang lain, ada yang lebih muda, ada yang lebih cantik, ada juga yang lebih berbakat, yang kayak mereka penari, they are great, but I don't know why they choose me. So mereka tetap memilih saya because of that. I think because of English. Even, saya tidak ikut 1 hari karantina karena memang saya tidak terlalu saya tidak terlalu bersemangat ya mengikuti event ini. Cuman karena pihak kecamatan selalu menghubungi saya, jadi saya terpaksa ikut. Tapi saya tidak ikut di hari pertama, karantina hari pertama. And then why they choose me? I think it's because of English. Karena saya berbicara bahasa Inggris di depan banyak orang. Tidak mungkin mereka tidak akan memilih saya karena semua orang melihat, dia menjawabnya pakai bahasa Inggris, kenapa dia tidak terpilih? Of course, jurinya pasti akan pilih saya dong, gitu. Jadi itu yang saya rasakan, kenapa bahasa Inggris itu penting. Jadi ketika kalian berbahasa Inggris, guys, kalian itu akan terlihat cool, kalian akan terlihat keren gitu loh. Jadi orang-orang akan wow hebat and stuff like that. If you see Agnes Mo, kalau kalian lihat Agnes Mo, ketika dia berbahasa Inggris, itu orang-orang pasti wow dia hebat dan lain sebagainya. Ya karena memang dia hebat. Jadi ketika kalian berbahasa Inggris, kalian pasti akan kelihatan hebat, cool, cool, keren. Kulkas bukan? Kalau kalian lihat contoh dekatnya ya, harga teh kalau di warung, kalau namanya teh manis berapa? 5.000. Coba kalau iced tea, 20.000 guys iced tea, padahal harganya sama, cuman dikasih ubah ke bahasa Inggris. Kayak gado-gado, gado-gado berapa? 10.000. Tapi kalau sudah bahasa Inggris, vegetable with sauce, nah itu harganya pasti sudah 50-an dan lain sebagainya. That's why bahasa Inggris itu akan membuat sesuatu yang simple terlihat hebat, gitu, terlihat cool, like that. And then selain itu yang menurut saya pengalaman yang paling saya tidak bisa lupakan karena bahasa Inggris ya, kemampuan bahasa Inggris saya. And then the second one, bahasa Inggris juga akan membantu kalian untuk lebih percaya diri untuk berbicara. Because when you speak English, when you learn English, secara otomatis kalian akan terlatih untuk memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri kalian itu akan secara tidak langsung terasah karena kalian belajar bahasa Inggris. Okay, thank you. The third one, because of English, I can go Singapore, Malaysia, Thailand for free. Dengan ini gratis. Gratis. Saya tidak pernah mengeluarkan uang kecuali untuk jajan ya. Kalau untuk oleh-oleh. Silahkan daftar hadir toh.
tempat saya kerja, My Liberty, untuk bawa rombongan. Jadi saat itu saya menjadi tour guide juga sih, tour leader. Jadi saya membawa rombongan. Di 2014 saya bawa rombongan SMA 1 Limboto, terus 2016 saya rombongan teknik, terus 2000 sama ada juga Pak Syahril ya, sama-sama juga pernah kita bawa 2017. Ya. Dan 2018 saya bawa siswa-siswa saya yang di My Liberty, begitu. Jadi I don't want to say about the theory ya. Jadi saya tidak akan cerita tentang teori. Saya mau bagi ini yang asli, yang nyata benar-benar kehidupan saya, case of English like that. And then the second one, it's not the second anymore. I think we have error connection, sister. Different type of learning English is, and then there's another reason is English will give you lots of friends, will build your connection. Jadi kalian akan punya koneksi yang banyak. You will have friends from, kalian akan punya, if you know how to speak English like that. Yes, thank you. Okay, give applause for Sister Yvonne. Okay, So any I think question? that's all that I can say. Yeah, that's a good experience. But I'm sorry, sister, we have error connection here. If rainy day, today actually is a rainy day, and so that's why we have a bad connection. Oh. Hi, suara sister putus-putus. Oh, that's why. Yes, I'm sorry for that. But Oh. maybe some of my students Sorry, want to guys. asking you a question. Silakan, ada yang mau ditanyakan, Reza, Andi Zahra, Oh, yeah. Kamelia dengan yang lainnya tentang apapun, tentang bahasa Inggris, masalahnya belajar bahasa Inggris atau tips apapun. Tunggu dulu, kita juga kedatangan salah satu mahasiswa berprestasi yang kemarin sempat dapat beasiswa ke Jepang ini. Your ex-student, sister, Suci, brother daddy students. Who is that? Welcome, hi, Suci. Suci, Wow. Suci mana Suci? Masih ada ya? Mana Suci? Suci. Tunggu, wait up. Oke, any question? Silakan Suci, pertanyaan. hello. Oh, sudah leave kayaknya nih Suci. Oke, nanti saya undang lagi untuk Sucinya. Silakan untuk yang mau bertanya tentang bahasa Inggris, karena sister habis ini masih punya kelas di My Liberty. Jadi silakan Andi Zahra, Kamelia, kalian punya kesempatan untuk bertanya apapun. Ayo, ini kesempatan Mas untuk kalian bertanya. Beasiswa ke Korea ke atau beasiswa ke mana ke? Ingat, ketika kalian ingin mau ambil beasiswa ke Korea pun harus bisa bahasa Inggris, iya kan, Sister Ivan? Iya. Iya kan? Iya. Semuanya. Karena kan yang akan dites itu TOEFL, IELTS, TOEIC. Iya, semuanya kan berbahasa Inggris, tidak mungkin diisi pakai sarangeo. Oke, silakan yang mau bertanya. Jangan malu-malu. Ayo. Nurrahma Zain mana? Apa ini Nurrahma? Nurrahma Zaskia, ayo silakan. Faradila, Afni, ayo bertanya nak. Sister tidak makan orang. Alhamdulillah sekarang masih makan nasi ya. Sister Yvonne, you have a plan to go to the Singapore for this year's or next year? Not yet, because we can't go anywhere. COVID-19 sesuai. Maybe after the pandemic. Ya. Berarti 2030 ya. 2030 baru berakhir ya pandemi. Excuse me. Oke, silakan yang mau bertanya. Excuse me. Oke. Hi. Yes. Oke. I'm Nurrahma Hi. Zainati. Oke, good job. Keren. Ayo, Hai, bertanya. Saya Nurrahma Zainul Adam. Oke. Saya heran banget karena Aktifkan dulu ininya. Mana ini Nurrahma? Nggak kelihatan. Nurrahma. Ah. Yang saya lihat cuma wajahnya
Pak Syahril ya. Iya, itu makanya bicara mana-mana. Yang mana? Hai Yang mana? sister. Ah, jangan malu-malu. Halo, Nur Rahma. Hai. Oke, silakan Rahma. Sister, aku kayak heran banget gitu karena kan sister bilang kalau sister itu dipilih jadi Nau dan Uti karena jago bahasa Inggris, sedangkan yang lain tuh kayak udah cantik, jago nari, kayak itu seharusnya kayak kayak dipilih gitu karena ini cuma bisa bahasa Inggris tapi dipilih kayak oh iya bisa. Aku nggak percaya kayak Jadi Rahma saja tidak percaya, apalagi itu keren banget. jadi sister juga sebenarnya tidak bisa. Iya. So cool. Halo Rahma. Ini Iya. bisa buat saya jadi Iya, jadi semangat memang- belajar bahasa Inggris. That's good. That's good. Thank you. Sama ya, Ya, sama-sama kayak Rahma, sister juga itu kayak tidak percaya ketika mahkota itu diletakkan di kepala. Kok bisa? Why me? And then orang-orang bilang, oh, karena you pakai bahasa Inggris. Pas jawab, oh I see. Oh my God. Itu ya. so cool. Thank you sister. Itu. Oke, any else? Ada Rahma? lagi, guys? Ada lagi? Salsabila, Camelia, Andi, silakan. Sister Ipon, what times you will teach? What? 1 o'clock. 1 o'clock. You have a schedule 1 o'clock. That's right. What is that? I have a meeting actually at 1. Oh, yeah, 1. Yeah. Hey, some of students can join because they don't have data, so that's why they have any question to me. They want to hear some tips from you how you learn about English. Okay. Okay. So, Jadi tipsnya jadi yang pertama, belajar bahasa Inggris itu apa saja? Kalau mereka tanya. tipsnya yang pertama, yang paling utama dan yang paling utama adalah kalian harus berani. Itu dulu, harus berani, karena kalau belajar bahasa Inggris kalau tidak berani juga tidak akan berpengaruh, karena nggak ada gunanya kan kalian belajar tapi tidak dipraktekkan. Jadi belajar bahasa Inggris itu yang pertama harus berani bicara, mau salah-salah tidak apa-apa, karena itu bahasa Inggris bukan bahasa kita loh. Pukul ribut. Gegas aja guys, gas. Jadi kenapa harus berani? Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Jadi kenapa harus takut salah? Gitu. Jadi mau pengucapannya abal-abal atau mau grammarnya salah-salah tidak apa-apa, yang penting berani dulu. Jadi most of my student, kebanyakan siswa sister itu yang berani, mereka cepat mereka bisa bahasa Inggris. Tapi kalau ada yang pintar tapi kayak diam-diam, kayak malu-malu untuk bicara, nah itu mereka lama sekali bisa bahasa Inggris karena mereka takut salah, terlalu perfeksionis kayaknya ya, mereka takut salah. Jadi makanya ketika disuruh bicara mereka kayak terbata-bata. Nah, kalau orang yang pemberani ketika disuruh bicara mereka langsung terserah apa yang mereka mau bilang, yang penting mereka bahasa Inggris. That's the point. So the first one is harus berani. And then the second one, kalian harus banyak berteman dengan orang-orang yang berbahasa Inggris juga. Jadi misalnya kalian cari teman di Facebook yang bule dari Singapura, dari pokoknya dari belahan yang jelas jangan dari dunia lain ya. Harus dari luar negeri, bukan dari dunia lain. Dari mana saja, kayak dari Korea, kalau kalian mau cari teman dari Korea bisa, yang penting mereka bisa bahasa Inggris begitu. And then kemudian selain praktek, kalian juga bisa mulai dengar lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Jadi kalian dengar lagu bahasa Inggris, jadi ketika kalian dengar lagunya, download liriknya, terus coba nyanyi-nyanyi pakai bahasa Inggris. Ada yang suka menyanyikan di sini ya? Suka nyanyi lagunya Nisa Sabian ya? Jadi
sekali-sekali download lah buku bahasa Inggris, dengar-dengar, terus kalian praktekkan cara nyanyinya, liriknya bagaimana, terus pengucapannya nanti akan terlatih di situ. And baca juga, harus banyak baca, kayak belajar kosakata, minimal 1 hari 10 kosakata lah yang kalian hafal. Nah, selain dihafal juga harus dipraktekkan, jangan cuma disimpan, tidak mau diutarakan, jangan. Jadi harus berani. Jadi yang kunci utama dalam belajar bahasa Inggris itu adalah keberanian. Jadi ketika kalian berani, kalian tidak akan takut salah bicara, pokoknya yang jelas bicara bahasa Inggris, nah itu kalian sudah terlihat keren itu. Gitu. Jadi apalagi ya, banyak baca, banyak nonton YouTube yang bahasa Inggris, gitu. I think that's all the tips from me. Okay, any question? Ada lagi yang ingin bertanya? Afni, Kamelia, Adinda, Nurrahma, ada lagi? Kalau tidak ada, Sister Ivon mau ada pertemuan. Oke, ada lagi? Masih ada pertanyaan? Oh, kayaknya sudah tidak ada Sister Ivon. Okay, thank you for today, Sister Ivon. Yeah, they are shy students, yeah. Okay, thank you. I will. Jangan malu-malu ya, guys. Iya, malu-malu mereka. Salah satu kelemahannya siswa di sini, mereka sangat malu ketika mau bicara bahasa Inggris. Takutnya dibilang, sok Inggris lo. Atau biasa makan sagela. Oke. Tiba bahasa Inggris. Iya, itu masalahnya mereka. Percaya diri. Jadi harus percaya diri dulu ya, kuncinya untuk bisa belajar bahasa Inggris. Tenang aja, guys. Nah, iya, nanti pokoknya kalau ada kalian harus ingat bahasa Inggris itu kan bahasa kita. Nanti saya bikin forum di dalamnya, mungkin lewat WhatsApp atau Messenger, dan saya akan undang Sister Ivon di dalamnya. Ada juga teman-teman guru yang dari daerah lain. Sementara proyeknya itu sementara saya susun untuk membuat forum untuk kita belajar atau sharing tentang bahasa Inggris. Jadi semuanya siswa bisa join dari seluruh Indonesia. Oke? Makasih Sister Ivon. That's good. That's great. Yeah, see you next time. Welcome. Maybe next time I will invite you again in my meeting. See you. Say see you to Sister Ivon. Okay. Bye-bye. See you guys. It's nice to see you. Bye-bye. Oke, yang lain jangan dulu keluar ya. Saya mau menjelaskan dulu. Oke. Yeah. Jangan dulu keluar. Saya mau jelaskan dulu. Mana Reza? Reza kenapa baru datang Reza? Oke. Jadi tadi kita baru saja dengarkan penjelasan dari Sister Ivon, pengalamannya ketika di luar negeri, ketika untungnya atau benefitnya, advantages-nya kalian bahasa Inggris itu apa saja. Jadi tadi itu beliau menceritakan tentang pengalaman yang ada di masa lalu atau masa depan. Kira-kira masa lalu kan? Oke, jadi itu berhubungan dengan materi kita hari ini yang berjudul recount text. Kalian sudah tulis kan? Kalian sudah tulis kan tentang recount text? Recount text itu, oke, kita mulai penjelasannya hari ini. Oke. Saya bahas lagi dari pertama, recount text. Jadi sebelumnya kita sudah kedatangan guest star tadi, ada bintang tamunya, seorang guide dari Singapura, Malaysia, Thailand. Dia menceritakan tentang pengalamannya sebelumnya yang terjadi pada masa lampau. Jadi itu kita bisa sebut itu adalah recount text. Jadi pengertian recount text is a text which retells event or experience in the past. Ada yang tahu artinya apa? Recount text is text which retells events or experience in the past. Mengerti artinya? Apa artinya itu? Artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya? Halo? Sorry, ribut sekali guru-guru di sini. Tidak terdengar. Ada yang tahu, Kamelia? Recount text itu apa kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya? Reza, Anizahara, Salsabila, Rahma, kira-kira apa artinya ini? Recount text is a text which retells event. Ada yang tahu?
Sebuah yang menceritakan cerita. Menceritakan. Oke, bagus. Retell itu dia menceritakan kembali. Retells. Kalau dia cuma tell, menceritakan. Kalau retell itu menceritakan kembali. Events itu peristiwa, and experience pengalaman. In the past itu adalah masa lampau. Dan otomatis yang diceritakan pada masa lampau. Tidak mungkin misalnya Camelia akan pergi ke Amerika minggu depan. Dia sudah cerita duluan. Jadi itu bukan namanya recount text. Recount text itu terjadi pada masa lampau. Ya. Terus artinya or di sini adalah atau, pengertiannya tunggu saya artikan lagi keseluruhannya. Recount text is a text. Recount text adalah teks yang mana menceritakan kembali event, peristiwa, atau pengalaman yang terjadi pada masa apa? Masa lampau. Sudah mengerti sampai di situ? Reza? Oke. Recount text, sedikit lagi, jangan dulu ngantuk, Kak. Sedikit lagi kita selesai. Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan, telling itu menceritakan kepada pembaca, tentang satu cerita, one story, action, sebuah peristiwa atau sebuah activity, kegiatan. Oke, jadi ini sama. Jadi ketika ulangan kalian menjawab pengertiannya ini atau ini, saya akan benarkan. Oke, understand? Oke. Yes. Purpose of the recount text. Purpose itu apa artinya? Apa? Tujuan. Bagus. Tujuannya adalah to retell. Tadi retell apa saya bilang? Retell. Kalau tell menceritakan. Kalau retell apa? Menceritakan apa lagi? Lagi. Kalau ada ri-nya itu berarti lagi. Retell. Menceritakan lagi. Jadi tujuannya adalah menceritakan kembali past experience, pengalaman yang terjadi pada masa apa? Masa lampau. Bagus sekali. Oke, generic structure itu artinya adalah ciri-ciri dari teks, recount text, ciri-cirinya. Bukan ciri-ciri, susunannya itu terdiri dari apa saja teks ini. Ada orientation itu apa? Perkenalan. Jadi di orientation diperkenalkan, introducing the participant, siapa yang menceritakan ini. Atau menceritakan tentang place and time, di mana atau kapan terjadi ceritanya. Understand? Seperti tadi kan, Sister Yvonne itu berkenalan, dia memperkenalkan dirinya itu siapa, dia pernah kemana, dia dari mana, waktunya kapan. Itu masuk di orientation. Okay? Sedangkan untuk event, bagian event adalah bagian intinya dari kontennya. Jadi di situ dia menggambarkan describing series event that happened in the past. Jadi dia ceritakan apa saja intinya dari masa lampaunya. Kayak Sister Ipon tadi dia menceritakan tentang pemilihan, waktu dia ikut pemilihan No dan Noti, dan dia terpilih. Jadi itu masuk di bagian event. Bagus sekali. Oke, sedangkan reorientation ini bagian terakhirnya. Oke, ada orientation, event, reorientation bagian akhirnya yang berisi optional, jadi pilihannya, stating personal comment of the writer to the story. Jadi ada istilahnya ada yang dikutip dari ceritanya, misalnya kayak tadi penutupnya dari Sister Ipon, kalau misalnya dari eventnya itu kalian harus rajin belajar bahasa Inggris. Istilahnya dari kesimpulan semuanya. Paham? Jadi dia men-summarize lagi dari eventnya itu apa saja yang kalian bisa ambil, apa saja yang kalian bisa jadikan motivasi. Jadi itu masuk di reorientation. Understand? Yes. So ngantuk orang ini, so lapar orang ini. Oke, kalian hungry? Are you hungry? Are you hungry? No. Yes. Oh no. Ada yang sudah sarapan mana? Yang sudah sarapan? Okay. The last one is the language features of the recount text. Okay. Jadi struktur bahasanya dari recount text itu pertama ada introducing personal participant, ada I. Ini adalah
maksudnya adalah ciri-ciri dari sebuah sebuah teks recount. Itu memperkenalkan berupa orang pertama, I, dan sebuah grup, misalnya kalian menceritakan tentang paling dekat dengan kalian ada boyband ya, BTS misalnya, BTS atau apa itu yang namanya saya tidak tahu, army-arminya kalian, itu bisa masuk di recount teks, tapi intinya the point is the event it should be happen in the past. Jadi harus terjadi pada masa apa? Masa lampau. Oke. Terus yang keduanya adalah using chronological connection. Jadi harus ada penyambung kata misalnya then, first, second. Jadi ada kata-katanya yang begitu ya. Kemudian pertama, kedua, itu harus ada kata-kata begitu dalam recount text. Ada yang ketiga yang namanya using linking verb. Linking verb ini seperti was, were, saw, heard, and ABC about the past tense. Jadi ada past tense nantinya yang kalian akan pelajari. Ada yang keempat, ada using action verb. Ada go, change, look, and etc. And the last one is using simple past tense. Ini poinnya. Jadi kita akan belajar tentang simple past tense habis ini. Past tense itu lawan dari simple present tense. Kalau simple present tense terjadi pada masa apa kalau simple present tense? Terjadi pada masa simple present tense, bukan past tense. Bukan simple past tense. Kalau past tense pada masa lampau, kalau simple present tense terjadi pada masa apa? Masa sekarang. Masa sekarang. Misalnya, I go to school. I go to school. Berarti aku pergi ke sekolah. Kalau I went to school, I went itu kata kedua atau kata lampaunya go, pergi. Jadi I went to school tinggal disambung yesterday. Aku pergi ke sekolah kemarin. Itu masuk di past tense. Oke? Understand sampai di situ? Sudah mengerti sampai di situ? Oke, jadi tiap minggu saya akan mengadakan pertemuan. Oke, tiap minggu saya akan mengadakan pertemuan seperti ini nantinya. Dan setiap minggu juga saya akan usahakan ada guest star-nya. Pokoknya minggu depan kalian akan ada guest star yang dari Jerman. Insya Allah, saya usahakan akan ada teman saya yang dari Jerman. Dan sekarang kerjanya di kapal pesiar. Siapa tahu dia bisa dihubungi. Atau siapa tahu ada juga teman saya sekalian juga dia mantan siswanya saya yang sekarang dia perwakilan Indonesia dan sempat kuliah di Jepang. Nanti saya akan undang untuk kalian. Tapi ingat jangan malu-malu, ha? Kalian silakan bertanya. Oke? Oke. Tunggu dulu, ada yang ingin bertanya kayaknya. Reski, silakan Reski. Angkat tangan dia dari tadi. Reski terlambat ya. Sudah selesai tadi gestarnya, sudah terlambat. Ayo silakan Reski, mau ditanya. Ada yang mau ditanya? Tidak. Ayo, tidak ada. Oke, any question? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Tidak. Oke. Kenapa Reza tidak bertanya? Biasanya kan Reza sering bertanya. Padahal saya tunggu-tunggu tadi Reza mau bertanya sama Sister Yvonne. Sudah hilang dia, menghilang. Kenapa tadi menghilang? Lagi cuci piring ya? Oke, untuk minggu depan siapapun yang mau join silakan. Dan untuk materi saya akan bawakan secara Zoom untuk yang bisa ikut, silakan ikut. Dan ini adalah pilihannya opsional. Jadi yang punya paket data silakan gabung, yang tidak punya paket data tidak ada larangan. Tapi untuk yang hadir hari ini, silakan japri saya untuk tambahan nilai. Silakan japri untuk yang hadir hari ini ya. Saya akan tambahkan nilainya kalian untuk di tempat praktek, di nilai praktek. Jadi otomatis akan beda nantinya dengan orang yang tidak join. Oke? Minggu depan jangan lupa kalau misalnya kalian punya paket data, silakan bertanya kalau misalnya kalau ada guestnya lagi. Reski, kenapa angkat tangan terus? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Reski? Jadi dia angkat tangan terus atau salah pencet ini dia? Salah pencet kau. Iya, kalau di situ kan intinya di situ loh hands up itu artinya mau bertanya. Biasanya diatur dan Zoom. Oh iya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau kalian mau request siapa yang mau diundang? Kira-kira perempuan atau laki-laki? Untuk minggu depan? Atau saya undang teman saya yang... Atau saya undang Mr. Erwin yang dari Makassar.
Ya. Termasuk dia juga pengajar bahasa Inggris dan skornya kemarin tinggi sekali. Guntur. Any question? Tidak ada? Any question? Oke, Ada, Pak. kalau tidak ada, iya, silakan. Reski pasti. Kalau mau kalau mau chat Pak Guru itu di WA atau di Messenger? Terserah mau chat di Messenger, di WA, silakan boleh. Yang intinya konfirmasi siapa saja yang sudah ikut. Oke? Saya akan tambahkan nilainya kalian nanti. Oke? Oke, terima kasih untuk hari ini. Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan Japri, dituliskan di Japri. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya kalian. Don't forget to learn English in everywhere. Silakan belajar bahasa Inggris dimanapun saja. Dan jangan malu-malu. Ingat tadi kata Sister Ipon, kalau kalian mau jago bahasa Inggrisnya, jangan malu-malu. Kalian bisa chat saya pakai bahasa Inggris. Kalian bisa curhat ke saya pakai bahasa Inggris. Ingat, tapi jangan pakai bahasa Gorontalo, ha? Oh ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Saya akan tutup hari ini. Kasihan ada yang pulsanya semua habis. Okay, thank you very much for this meeting. See you next time. Goodbye. Bye. Okay, see you.